kalian mendengar istilah geometri Euclid? Tentunya pernah dong ya. Tapi, Euclid itu kira-kira siapa ya? Apakah penemu geometri? Atau penemu rasa yang pernah ada? Bukan ya teman-teman, tapi pastinya berperan dalam sejarah matematika. Di sini, saya Ayu Pardede akan membawa kita mengenal lebih jauh tentang Euclid dalam The Alexandrian School Euclid. Perpustakaan Alexandria adalah sebuah perpustakaan besar yang terkenal di Alexandria yang merupakan tempat karya-karya matematikawan pada masanya. Sejajar dengan Archimedes, Eratosthenes, Aristarchus, Pappus, dan Diopantus, sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid memiliki posisi yang istimewa karena sebagai guru besar sekaligus ketua Departemen Matematika. Euclid dikenal sebagai Bapak Geometri karena karya-karyanya. Julukan ini juga dapat terlihat ketika Raja Ptolemeus I meminta Euclid untuk mempercepat pelajaran geometri. Tapi tahukah kalian, Euclid menjawab bahkan bagi keluarga kerajaan pun tidak ada jalan pintas untuk mengerti geometri. Di kasus lain, menurut Stobaeus, Euclid juga pernah menegaskan kepada seorang pelajar geometri bahwa pengetahuan akan segala hal tentang geometri didapatkan untuk tujuan pengetahuan itu sendiri, bukan untuk dapat keuntungan berupa sebatas kepingan koin. Karya Euclid yang paling terkenal adalah The Elements of Geometry atau Stoicheia, yang terdiri dari 13 jilid buku, di mana memuat geometri bidang pada 6 buku pertamanya, teori bilangan pada buku ke-7-9, teori tentang bilangan irasional pada buku ke-10, dan geometri ruang pada buku ke-11-13. Terdapat 4 kerangka karya Euclid dalam Elements. 1. Definisi. Berjumlah 23 buah yang mencakup definisi tentang titik, sudut tegak lurus, garis, dan sebagainya. Contoh-contoh definisi Euclid. Titik adalah sesuatu yang tidak punya bagian. Garis adalah satu hal yang memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar. Ujung-ujung suatu garis adalah titik-titik. 2. Postulat. Sebuah fakta kebenaran yang terbukti dengan sendirinya sebagai titik awal dan pencegahan sirkularitas. Terdapat 5 postulat pada sifat geometri yang khusus. Garis lurus dapat ditarik dari titik ke titik lainnya secara sembarang. Ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi suatu garis lurus. Sebuah lingkaran dapat digambarkan dengan pusat dan jari-jari yang sembarang. Semua sudut siku-siku adalah sama besar. Jika sebuah garis lurus yang melintasi 2 garis lurus menghasilkan sudut-sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama, kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas, bertemu pada sisi itu di mana terdapat sudut-sudut yang kurang dari 2 sudut siku-siku, yang kemudian dikenal dengan postulat kesejajaran Euclid atau parallel postulat. 3. Combinations atau aksiom, sebuah fakta kebenaran yang berlaku secara lebih luas dalam matematika. Ada 5 aksioma Euclid, yaitu hal-hal yang sama dengan suatu hal yang sama adalah juga sama satu sama lainnya. Jika sekumpulan hal yang sama dijumlahkan kepada hal yang sama, maka hasil keseluruhan dari penjumlahan itu pada hakikatnya adalah sama pula. Jika sekumpulan hal yang sama dikurangkan dari hal yang sama, maka sisanya pada hakikatnya adalah sama pula. Sekumpulan hal yang berketepatan satu sama lain adalah juga sama satu dengan yang lain. Keseluruhan lebih besar dari bagiannya. 4. Dalil atau propositions, yang terdiri dari 441 dalil dengan pembuktiannya yang dibangun dari 5 postulat serta 5 aksioma tadi. Dalil yang paling awal sekaligus yang paling terkenal adalah proposisi 5 pada jilid 1 yang berbunyi, dalam segitiga sama kaki, sudut-sudut pada alasnya kongruen satu dengan yang lainnya, yang kemudian dikenal dengan istilah elefuga yang bermakna kaburnya orang-orang bodoh. Mengapa ya? Karena pada masa itu banyak sisa Euclid yang meninggalkan geometri pada sesi ini alias bolos. Bukan karena mau beli gorengan ya teman-teman, tapi karena kesulitan untuk memahami dalil ini. Pons asinorum. Tapi tidak dapat ditolak bahwa penemuan Euclid berdasar pada pengetahuan yang terdahulu yang sudah ditemukan oleh matematikawan sebelumnya. Dari hal ini terlihat bahwa penemuan suatu pengetahuan merupakan wujud dari pengungkapan yang diizinkan atas kedaulatan Allah, di mana kebenaran dapat terungkap dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Selain itu, Euclid terkenal memiliki pengaruh terhadap Sir Isaac Newton. Banyak juga ilmuwan berusaha menyamakan kerangka berpikir untuk menemukan jalan logis dari ditemukannya hasil penemuan mereka. Sehingga setelah Euclid, masih ditemukan banyak ilmuwan-ilmuwan matematika yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa di samping sumbangsi Euclid yang begitu banyak ini, tetapi masih banyak lagi pengetahuan matematika di luar miliknya. Maka kita pun tidak boleh segera bermegah diri, melainkan semakin membawa diri kepada kerendahan hati untuk terus belajar menjadi long life educator. Never stop learning, because life never stops teaching.